yang beranggotakan saya sendiri, Arsyifah Humaira. Saya Nafila Mufidah Hamadia. Saya Dita Paramita. Saya Nazira Zalfa. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Kerajaan Perlak. Untuk mengetahui lebih lanjut, Mari simak video berikut. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak, bahkan disebut sebagai kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara. Namun, banyak peneliti yang masih meragukannya karena kurangnya sumber sejarah Kerajaan Perlak, sehingga Kerajaan Samudra Pasai lebih sering disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Apalagi setelah keruntuhan Kerajaan Perlak, kerajaan ini bergabung ke dalam Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Perlak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah yang semula bernama Sayyid Abdul Aziz. Secara geografis, Kerajaan Perlak diperkirakan berada di Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Secara geografis, wilayah Kerajaan Perlak sangat strategis karena langsung berhadapan dengan Selat Malaka di sebelah utara. Perlak atau Perlak terkenal sebagai suatu daerah penghasil kayu perlak, yaitu jenis kayu yang sangat bagus untuk pembuatan kapal. Dan karenanya daerah ini dikenal dengan nama Negeri Perlak. salah satu tokoh yang membawa Islam ke Kesultanan Perlak berasal dari kelompok dakwah asal Mekah, Arab Saudi, yang datang ke daerah Perlak pada tahun 506 Hijriah. Salah satu rombongan tersebut yaitu Sayyid Ali Al-Muqtabar. Kondisi geografis Kerajaan Perlak sangat cocok untuk bandar perdagangan. Oleh karena itu, sejak abad 9, Kerajaan Perlak berkembang menjadi pusat perdagangan maritim di Sumatera Utara. Pelabuhan Perlak disinggahi banyak kapal dagang dari Arab, Gujarat, dan Persia yang sudah beragama Muslim. Seiring banyaknya pedagang yang singgah dan melakukan perniagaan di Kesultanan Perlak, kemudian terjadilah pernikahan antara mereka dengan masyarakat Perlak. Faktor inilah yang menyebabkan ajaran-ajaran Islam sangat cepat menyebar. Dari situlah lambat laun kerajaan yang cukup terkenal di bidang niaga itu berubah menjadi kerajaan bercorak agama Islam. Puncak kejayaan Kerajaan Perlak pada tahun 1230 sampai 1267 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Maghdum Alauddin Malik Muhammad Amin II. Faktor-faktor kejayaan Kerajaan Perlak ini yang pertama, Kerajaan Perlak terkenal sebagai penghasil kayu perlak, yaitu kayu berkualitas tinggi untuk bahan pembuatan kapal. Hasil alamnya ini yang menarik para pedagang dari Gujarat, Arab, dan India untuk datang. Perlak pun berkembang pesat menjadi pelabuhan niaga di abad ke-8 dan disinggahi kapal-kapal besar dari Arab serta Persia. Faktor yang kedua yaitu tak hanya dari sisi perniagaan, agama Islam di Perlak juga ikut berkembang sehingga menjadi pusat penyebaran Muslim. Penduduk setempat Perlak banyak yang melakukan perkawinan campur dengan para saudagar Muslim. Setelah berkuasa cukup lama, tepatnya pada tahun 1292 Masehi, Kerajaan Perlak terus mengalami kemunduran. Kondisi ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Maghdum Alauddin Malik Abdul Aziz Johan. Faktor-faktor kemunduran kerajaan ini yang pertama, kemunduran ini terjadi karena raja terakhir yakni Sultan Maghdum Alauddin Malik Abdul Aziz Johan yang berdaulat wafat. Sejak masa itulah, Kerajaan Perlak perlahan-lahan mengalami kemunduran serta pemerintahan akhirnya beralih ke Kerajaan Samudra Pasai. Lalu faktor yang kedua yaitu kemunduran Kerajaan Perlak juga terjadi sebab ketidakstabilan pemerintahan akibat persaingan antar anggota keluarga kerajaan sehingga para pedagang banyak mengarahkan kegiatannya menuju lokasi lain yakni ke Pasai. Peninggalan Kerajaan Perlak. Yang pertama adalah mata uang. Perlak menggunakan mata uang sendiri dan mata uang ini menjadi yang paling tua di Nusantara, yaitu emas atau dirham, tembaga atau kuningan, dan perak atau kupang. Yang kedua adalah makam Raja Benoa.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dr. Hasan Ambari, menjelaskan bahwa ada nisan di makam yang dibuat pada abad ke-11 Masehi atau ke-4 Hijriah. Nisan tersebut tertulis memakai huruf Arab. Adapun makam ini berlokasi di tepi sungai Trenggulon. Sementara Benoa adalah negara bagian dari Kerajaan Perlak. Yang ketiga, stempel kerajaan. Stempel kerajaan Perlak bertuliskan huruf Arab dengan kalimat Al-Wasik Billah Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512 yang artinya adalah Kerajaan Perlak. Hikmah mempelajari sejarah Kerajaan Perlak. Yang pertama, mengajarkan sikap tetap bersatu, rukun, dan bersama-sama mempertahankan negara Indonesia dari ancaman luar maupun dalam negeri. Yang kedua, menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu dijadikan sebagai pemikiran dan peneladanan orang-orang yang beriman, terutama keteladanan dan perjuangan para ulama untuk dipraktekkan oleh generasi mendatang dalam menentukan masa depan umat dan masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan peninggalan sejarah, baik berupa makam, masjid, dan peninggalan lainnya untuk dijadikan tempat ziarah atau pembelajaran, demi mengingat perjuangan mereka. Yang keempat, mengajarkan tentang Islam di masa kerajaan-kerajaan itu, dapat mempelajari tentang bagaimana kerajaan tersebut dapat mencapai masa jaya, karena dari kita tahu hal tersebut, kita dapat mempraktikannya untuk Indonesia. Yang terakhir, belajar kelemahan-kelemahan pada masa lalu sebagai bahan introspeksi untuk menatap masa depan umat Islam. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi